Audio Jungle. Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Wana Kususnawa. Nah, di sini saya mendapatkan bagian materi di bagian modus kejahatan dalam teknologi informasi. Nah, dalam kejahatan ini banyak sekali. Beberapa, salah satunya adalah cyberbullying. Kemudian kejahatan lainnya seperti yang mensangkut pautkan dengan undang-undang UU ITE. Nah, jadi langsung aja kita menuju ke slide yang kedua, yaitu topik pembicaraan yang saya akan bahas. Ada 4, yaitu tentang yang pertama teknologi informasi, menjelaskan pengertiannya, fungsi dan juga peran dari dari teknologi informasi. Nah, kemudian yang kedua ada persentase pengguna. Nah, di Indonesia ini banyak banget pengguna dari teknologi informasi. Salah satunya adalah menggunakan handphone, menggunakan laptop, komputer, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi informasi dari tahun 2014-2018. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu modus kejahatan teknologi informasi, yang salah satunya adalah cara penggunaan yang nyeleneh atau penggunaan yang bisa diartikan sebagai penyalahgunaan teknologi informasi. Yang keempat merupakan pencegahan cybercrime ya. Cybercrime ini bertujuan sangatlah buruk banget, dan ada cara pencegahannya ya. Yang Indonesia juga sudah membuat undang-undang yang mengatur namanya pemakaian teknologi informasi. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang teknologi informasi. Jadi teknologi informasi uh, menurut dari ITA ya, dari Information Technology Association of America. Jadi definisi teknologi informasi adalah proses dari pengolahan, penyimpanan, penyebaran, baik itu secara vokal maupun secara gambar ataupun berupa video teks ya, yang melalui mikro elektronika yang berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Nah, saya mengambil referensi itu juga menurut MC Knaun. Jadi pengertian information technology adalah sebuah bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, dan juga menyimpan informasi tersebut ya. Nah, fungsi dari teknologi informasi ini ada 6. Yang pertama capture. Jadi capture ini teknologi informasi yang mengkompilasi dari beberapa aktivitas ya. Salah satunya aktivitas gambar, misalnya menerima input keyboard, kemudian menerima input dari scanner, kemudian input dari monitor. Itu merupakan salah satu bentuk dari fungsi teknologi informasi yang berupa capture. Kemudian lanjut ke yang kedua, pengolahan atau istilah processing. Jadi dalam proses ini teknologi informasi menyediakan pengolahan dan juga memproses data masukan. Nah, penerimaan ini yang kemudian diubah menjadi informasi terbaru. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk perhitungan numerik, kemudian juga penggabungan dari beberapa informasi menjadi informasi yang terbaru. Kemudian lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu generating, atau bahasa Indonesia adalah menghasilkan. Jadi fungsi teknologi informasi dalam istilah generating itu menghasilkan informasi yang ke dalam bentuk yang serbaguna. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk grafik, kemudian dalam bentuk perhitungan,
dan juga dalam bentuk tabel. Itu merupakan fungsi teknologi informasi dari bagian generating. Kemudian lanjut ke penyimpanan yang nomor 4. Jadi fungsi teknologi informasi ini berupa penyimpanan ini yang mampu menampung beberapa informasi dan juga beberapa file-file yang sudah ada ya dari tahun 1980-an ya, pada saat, kalau nggak salah, pada saat penciptakan memori pertama. Nah, salah satunya adalah eh, dari hard disk, kemudian SSD, kemudian ada flash disk juga. Nah, itu salah satu penyimpanan ya. Dan yang kelima ada retrieval ya. Retrieval ini adalah dalam teknologi informasi mampu mencari informasi, mampu melakukan searching atau mencari data keseluruhan ya. Salah satunya adalah mencari data tentang dunia, itu teknologi informasi mampu menampung melalui Google, melalui beberapa apa eh, beberapa dari searching engine yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah transmission. Transmission dalam fungsi teknologi informasi adalah perpindahan data yang bisa dilakukan secara berulang. Nah, perpindahan data ini difungsikan untuk pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer yang lain melalui jalur lintas media informasi, yaitu jaringan. Nah, itu. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, persentase pengguna IT. Nah, persentase pengguna IT, kalau seandainya kita lihat penggunaan komputer dan juga internet di Indonesia. Jadi, saya mengambil sumber dari statistik telekomunikasi Indonesia pada tahun 2018. Jadi, sudah diterlihatkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2018 penggunaan komputer dan juga penggunaan internet yang ada di Indonesia, yang dalam sebuah penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia di rumah tangga, itu penggunaan teknologi ini dari tahun ke tahun itu jelas banget meningkat ya. Mulai dari 35.064%, apa namanya? Sorry, dari 35.000, dari 35 ribuan sampai ke 66 ribuan itu penggunaan internet di Indonesia itu berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan teknologi seperti komputer, kemudian laptop ya. Dan hal tersebut disebabkan oleh semakin mudahnya akses internet melalui berbagai media. Salah satunya adalah teknologi wireless, yaitu WiFi, kemudian hotspot ya. Dan fasilitas kantor dan juga sekolah, bahkan melalui telepon genggam itu ada juga, pasti langsung ada fasilitas internetnya. Nah, jadi pemanfaatan dan juga penggunaan teknologi informasi yang secara meluas pada suatu sisi membawa perubahan dari kehidupan yang positif, tetapi juga ada kehidupan negatifnya ya. Kalau seandainya ada positif, pasti ada negatifnya. Nah, dalam seandainya negatif itu ada kejahatannya, kejahatan dalam dunia teknologi informasi. Nah, dalam sumber dari CNN pada tahun 2019, saya sudah searching dan sudah baca eh, berita tersebut, dan ternyata kejahatan penipuan menjadi peringkat pertama dalam kasus e-commerce dan juga yang merugikan finansial tentunya ya. Kedua adalah kejahatan secara dunia politik, kemudian berita bohong atau hoax, dan juga ujaran kebencian itu sangat-sangat banyak terjadi tahun 2019 ya. Ada 3.429 kasus yang sudah dilaporkan sejak awal 2019 sampai akhir, dan itu pun kebanyakan juga mengarah ke data pribadi gitu loh. Jadi ada istilahnya yang disebut dengan cybercrime ya, yang sering terjadi karena adanya perkembangan teknologi internet ya, yang menyebabkan kejahatan cybercrime
melalui jaringan internet ini menyebar luas gitu. Nah, kondisi modus kejahatan IT di Indonesia, adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas ya, sehingga pemerintah sulit untuk mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan teknologi komputer khususnya pada jaringan internet gitu loh. Jadi tidak ada pembatasan kalau seandainya jaringan internet ini menjadi suatu hal yang sulit untuk ditangani gitu loh. Karena walaupun kita berantas juga ada beberapa orang yang muncul kembali cybercrime yang baru gitu loh. Nah, kalau diartikan cybercrime ini eh, mendapatkan definisi dari yang diartikan sebagai cybercrime. Istilah tersebut terjadi banyak banget hal-hal yang buruk terjadi pada cybercrime ini ya. Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi informasi yang memanfaatkan komputer dan juga telekomunikasi. Nah, cybercrime ini sebenarnya bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi sumber daya dari manusia, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pengoperasiannya, gitu loh. Kemudian pencegahan cybercrime. Nah, cybercrime ini dapat dicegah dengan beberapa hal ya, yang secara umum dapat dilakukan. Yaitu yang pertama adalah pengamanan sistem. Jadi pencegahan adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakainya. Itu salah satunya adalah contohnya memberikan password pada account, kemudian memberikan keamanan khusus untuk salah satu folder yang ada di komputer kalian. Nah, dan itu merupakan salah satu cara yang efisien untuk mengamankan sistem. Kemudian yang kedua adalah pemerintah Indonesia juga ada undang-undang cybercrime ya, yang kalau dalam undang-undang tersebut melakukan moderasi dan juga penggerakan hukum merupakan hal yang penting gitu loh. Karena seiring dengan perjalanan waktu kejahatan terus berkembang gitu loh. Nah, kejahatan ini juga ada ya, salah satunya adalah kayak seperti undang-undang ITE seperti itu, karena banyak banget ujaran-ujaran kebencian juga yang masuk ke dalam dunia teknologi informasi. Nah, terkadang juga undang-undang ITE ini juga dapat disalahgunakan gitu loh oleh beberapa kaum yang mempunyai power. Nah, itu juga salah satu hal yang sangatlah apa namanya? Sangatlah buruk banget untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian peningkatan SDM. Nah, peningkatan SDM ini meningkatkan kepahaman dulu deh untuk SDM Indonesia gitu loh. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan cara seminar yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang mengatur melibatkan kelompok apa namanya tokoh-tokoh dari masyarakat untuk pencegahan dari penyebaran data pribadi. Nah, oh ya, dan lagi satu undang-undang yang mengatur namanya pencegahan dari cybercrime ini terdapat pada undang-undang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa larangan setiap orang dengan sengaja tanpa hak ya mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan hinaan dan juga pencemaran nama baik. Itu ada di pasal-pasal tersebut yang mengatur namanya kejahatan teknologi informasi. Lanjut ke yang keempat, yaitu pekerjaan hacker. Nah, kalau hacker itu ada dua, yaitu hacker baik dan juga jahat, white hacker dan juga black hacker. Nah, para hacker ini adalah orang-orang cerdas yang mampu mempunyai keahlian khusus untuk di dalam bidang teknologi informasi. Tetapi kalau seandainya hackernya itu black hat, nah kalau hacker black hat itu berarti dia mampu meretas suatu sistem informasi untuk kesenangan dia dan juga data tersebut akan nantinya dijual gitu loh. Jadi
Salah satu cara untuk mencegah hal itu adalah pengamanan yang khusus dari akun ya, yang sudah saya bilang. Mungkin kalau seandainya akun Google, hmm, kemungkinan untuk verifikasinya mungkin bisa 2 kali gitu loh. Jadi selain juga untuk password, mungkin verifikasinya melalui apa namanya, melalui kiriman dari smartphone juga bisa ya. Untuk kalau seandainya pencet yes, berarti akunnya itu benar kalian yang memasuki gitu loh. Nah, seperti itulah jadi pencegahan dari cybercrime atau kejahatan teknologi informasi. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa kemajuan teknologi ini memang benar-benar pesat banget di Indonesia, dan juga merubah struktur masyarakat yang ada di Indonesia gitu loh. Mulai yang tahu-taunya ada smartphone yang apa, yang cuman bisa untuk SMS dan juga telepon, tapi secara perkembangan itu juga ada, sudah berkembang smartphone yang sudah bisa di touch ya, atau yang sudah di touch atau bisa dibuat untuk melakukan aktivitas lain seperti video call. Nah, nanti masyarakat ini akan yang bersifat lokal itu bakalan menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global gitu loh. Jadi tidak ada batasan untuk masyarakat, tidak ada batasan untuk melakukan searching yang sudah diterapkan, walaupun sudah ada di akses bloknya, tapi masyarakat juga tetap bisa akses gitu loh. Nah, tapi dari hal itu juga banyak bermunculan kejahatan-kejahatan baru gitu loh, yang semakin berkembang di teknologi ya, khususnya pada teknologi internet ya. Perkembangan teknologi informasi yang berada di dua sisi, yaitu inovasi dan juga efisiensi efek efektivitas ya, dan juga sisi gelap dari kejahatan eh, mayantara ya, atau istilahnya dengan cybercrime. Nah, eh, jadi kalau saran saya untuk apa namanya, untuk kejahatan dari teknologi informasi ini, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam poin ini adalah, yaitu poin di mana masyarakat yang semakin berkembang dari teknologi informasi harus juga mampu melakukan keamanan melalui data pribadi untuk mencegah dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sengaja atau tidak sengaja merenggut data pribadi kalian. Oke, jadi itu saja yang dapat saya presentasikan untuk hari ini. Jadi eh, akhir kata, saya Wayan Agustus Nawa, NIM 1805021005 dari kelas manajemen informatika A, 5A. Jadi terakhir saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga para Santi. Om Santi 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 Om.